Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan segala aktivitas terutama kegiatan pembelajaran dengan lancar dan kita dapat mengambil manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, mengawali pertemuan hari ini marilah kita berdoa kepada Allah supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi dengan judul Ayo Membayar Zakat. Nah, tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan pengertian zakat. Jadi anak-anak sekalian, setelah pembelajaran ini selesai, kalian diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian zakat, menyebutkan macam-macam zakat beserta penjelasannya, kemudian menjelaskan hikmah membayar zakat, kemudian menunaikan kewajiban berzakat. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, Pak Fajrin berpesan supaya tujuan pembelajaran ini dapat terpenuhi semuanya, maka anak-anak sekalian diharapkan untuk memperhatikan materi yang telah disampaikan Pak Fajrin supaya kalian paham, dan setelah paham maka kalian bisa menjawab soal berkaitan dengan materi yang telah diajarkan Pak Fajrin sehingga dalam mengerjakan soal dapat nilai yang memuaskan. Baiklah, kita lanjutkan. Adapun materi yang pertama adalah pengertian zakat. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkah, dan berkembang. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir, miskin, dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Zakat termasuk rukun Islam keempat dan menjadi salah satu unsur yang paling penting dalam menegakkan syariah Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib ain atau wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya, dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Adapun pembagian zakat adalah sebagai berikut. Zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitri dan zakat mal. Zakat fitri adalah zakat yang berupa bahan makanan pokok serta wajib dikeluarkan oleh orang Islam baik anak-anak maupun dewasa saat menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan diri dari hal-hal yang merusak puasa seperti Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan diri dari hal-hal yang merusak puasa serta memberi makan dan mencukupi kebutuhan fakir miskin menjelang hari raya Idul Fitri. Adapun zakat mal adalah mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki seorang muslim yang telah mencapai 1 nisab kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki seorang muslim yang telah mencapai 1 nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi perbedaannya adalah kalau zakat fitrah itu atau zakat fitri mensucikan jiwa dari perbuatan yang merusak puasa, sedangkan zakat mal adalah zakat yang bertujuan untuk mensucikan harta.
Kemudian selanjutnya ketentuan zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan kepada umat Islam pada bulan Ramadan. Jadi zakat fitrah mulai perintah zakat fitrah pertama kali adalah pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Besarnya zakat fitrah untuk setiap jiwa adalah 1 syok atau setara dengan 3,1 liter atau 2,5 kg. Benda yang digunakan untuk zakat fitrah adalah bahan makanan pokok. Maaf, saya ulangi. Benda yang digunakan untuk zakat fitrah adalah bahan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, atau sagu. Syarat wajib zakat fitrah adalah 1. Beragama Islam, masih hidup ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Apabila seorang bayi dia sudah lahir sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Memiliki kelebihan makanan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya saat hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah boleh dibayarkan pada tanggal 1 Ramadan dan lebih afdol dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Selanjutnya ketentuan zakat mal. Membayar zakat mal wajib hukumnya apabila sudah mencapai nisab dan haul. Nisab artinya harta telah mencapai jumlah yang telah ditentukan, sedangkan haul artinya adalah harta telah mencapai 1 tahun. Harta yang dimiliki itu misalnya tabungan itu menabung selama 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu sudah mencapai nisab atau belum? Kalau belum maka belum wajib zakat mal. Adapun syarat harta yang wajib dizakati meliputi 1. Harta milik sendiri. 2. Harta tersebut dapat berkembang. Artinya ketika kita memiliki uang di bank maka uang kita selalu bertambah karena kita selalu menabung. Kemudian cukup nisab artinya sudah sesuai dengan ketentuan. Jadi jumlah harta sudah sesuai dengan kriteria yang wajib zakat. Kemudian lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, lebih dari 1 tahun. Kemudian harta yang wajib dizakati meliputi 1. Emas, perak, dan uang. 2. Hasil perdagangan. 3. Hasil pertanian. 4. Hasil peternakan. 5. Harta temuan. Terakhir adalah hasil pendapatan dari menjual jasa. Misalnya Pak Fajrin berprofesi sebagai guru, kemudian dibayar oleh negara sebulan 2.500.000. Nah, itu kemudian apabila terkumpul dalam jumlah tertentu dalam 1 tahun, maka Pak Fajrin wajib mengeluarkan zakat mal. Banyaknya zakat mal yang wajib dikeluarkan seseorang muslim berbeda-beda tergantung jenis dan jumlah harta yang dimiliki. Informasi lebih lengkap bisa dilihat dalam tabel pada LKS halaman 37 sampai 39. Waktu pembayaran zakat mal dapat dilakukan kapan saja, yang penting sudah mencapai nisab dan haul. Penerima zakat. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Nah, di sini Pak Fajrin akan menjelaskan. Di sini zakat secara umum itu orang yang berhak. Maaf, Pak Fajrin ulangi. Secara umum orang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi 8 golongan atau 8 asnaf. Yang pertama, fakir. Apa itu fakir? Yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi fakir dan miskin itu berbeda. Tadi kalau fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, sudah nggak punya harta, pengangguran lagi, itu namanya fakir. Kalau miskin itu orang memiliki pekerjaan tapi pekerjaannya serabutan, tidak tetap ya. Dan penghasilannya juga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Misalnya cuma cukup buat makan tapi tidak cukup untuk kebutuhan yang lain seperti membayar sekolah anaknya dan lain sebagainya. Itu adalah kategori orang miskin.
Kemudian yang ketiga amil. Amil adalah orang yang ditunjuk negara untuk mengumpulkan zakat. Jadi panitia zakat, termasuk panitia zakat bentukan masjid untuk mengumpulkan zakat fitrah, itu tidak bisa disebut amil. Dan zakat fitrah itu berdasarkan sunnah Nabi itu dibayarkan sendiri kepada penerima, tidak melalui amil. Adapun harta yang dikumpulkan melalui amil adalah zakat mal, bukan zakat fitrah. Dan amil adalah petugas yang ditunjuk oleh negara. Panitia zakat bukanlah amil. Jadi panitia zakat yang dibentuk takmir masjid itu tidak termasuk amil. Jadi tidak boleh mengambil zakat, itu bukan haknya, ya. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf artinya orang yang baru masuk Islam dan masih lemah iman dan lemah harta. Kebanyakan orang yang baru masuk Islam itu biasanya dikucilkan sama keluarga yang masih menganut agama yang lama. Kemudian dia tidak mempunyai apa-apa, hidup sebatang kara. Oleh karena itu wajib dibantu supaya keimanannya menjadi mantap dan dia menjadi Islam yang kafah. Kemudian riqab artinya budak yang dijanjikan merdeka. Yang keenam gharim artinya orang yang tidak sanggup membayar hutang. 7 ibnu sabil atau musyafir. Kemudian 8 fisabilillah artinya orang yang berjihad di jalan Allah. Apa hikmah zakat anak-anak? Hikmah zakat yang pertama adalah membersihkan harta yang kita miliki dan menjauhkan bala karena sebab harta kita tersebut. Jadi supaya harta kita itu berkah, maka kita harus menzakatkan harta kita. Kemudian mewujudkan sifat kasih sayang dan saling tolong menolong kepada saudara muslim. Orang yang terbiasa membayar zakat maka akan tumbuh rasa simpatik, tumbuh rasa peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Jadi bila ada tetangga yang membutuhkan bantuan, misalnya kelaparan, tidak punya bahan makanan, maka hatinya akan tergerak untuk memberi bantuan. Itu adalah salah satu hikmah dari zakat. Kemudian terwujudnya keseimbangan sosial dan kesejahteraan sosial. Otomatis dengan zakat ini maka jumlah orang miskin menjadi berkurang apabila zakat benar-benar diterapkan, karena terjadi perputaran kekayaan gitu. Artinya yang kaya tidak semakin kaya, yang miskin tidak semakin miskin. Tidak ada kesenjangan sosial dengan adanya zakat. Kemudian berkurangnya kejahatan karena akar kejahatan kebanyakan adalah kemiskinan. Orang yang miskin, orang yang lapar itu akan nekat karena sudah tidak ada jalan keluar. Mau hutang tidak punya jaminan, mau meminjam pelit tetangganya, minta baik-baik dihina. Nah, makanya orang kepepet seperti itu biasanya timbul niat jahat, nekat merampok demi bertahan hidup. Kemudian menjauhkan sifat kikir, pelit, sombong, dan sifat buruk lainnya dalam hati. Nah ini salah satu hikmah zakat adalah membersihkan diri atau menjauhkan diri dari penyakit-penyakit seperti kikir, pelit, sombong, dan rakus. Dengan zakat maka kita sadar bahwa harta yang kita punya terdapat hak orang lain. Seperti itu. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang telah Pak Fajrin jelaskan tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, zakat adalah rukun Islam yang keempat. Yang kedua, membayar zakat hukumnya fardhu ain atau wajib bagi setiap muslim. Yang ketiga, zakat ada dua jenis, yaitu zakat mal dan zakat fitri. Yang keempat, tujuan utama berzakat adalah untuk membersihkan jiwa dan harta milik seorang muslim. Nah, itulah materi yang telah disampaikan oleh Pak Fajrin. Semoga anak-anak sekalian dapat mencerna dan memahami apa yang telah disampaikan oleh Pak Fajrin. Adapun kekurangan dari penjelasan Pak Fajrin mohon dimaafkan. Baiklah anak-anak, mengakhiri pertemuan hari ini marilah kita berdoa dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.